Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Malina Dara Puspita. Jadi di sini saya akan membuat video perbandingan antara negara Australia dan negara Arab Saudi. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat video perbandingan antara negara Australia dengan negara Arab Saudi. Izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amelia Malinda Dara Puspita dari kelas 4D dengan NIM 66702200106 dari program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padang Tirtayasa. Jadi pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS mata kuliah perbandingan sosial dan politik yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Eli Nurili. Jadi di sini saya akan menjelaskan 5 topik outline. Jadi tadi kan sebelumnya saya akan melakukan perbandingan antara dua negara, yakni negara Australia dan negara Arab Saudi. Nah, di sini saya melakukan dengan 5 topik outline, yaitu yang pertama sistem pemerintahan, yang kedua sistem kepartaian, yang ketiga sistem pemilu, yang keempat sistem sosial dan budaya, lalu yang terakhir ada sejarah. Jadi dari kelima topik outline ini saya akan melakukan perbandingan terhadap dua negara tersebut. Jadi saya akan membandingkan sistem pemerintahan antara negara Australia dan negara Arab Saudi. Lalu untuk sistem kepartaian juga, untuk sistem pemilu juga, sosial dan budayanya juga, lalu untuk sejarahnya juga. Nah, di sini yang pertama ada sistem pemerintahan, di mana negara Australia menganut sistem pemerintahan parlementer, di mana kepala negaranya berupa raja atau ratu, sedangkan kepala pemerintahannya merupakan seorang perdana menteri. Lalu untuk negara Arab Saudi menganut sistem pemerintahan monarki absolut dengan kepala negaranya dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang raja gitu ya. Jadi terdapat perbedaan jelas antara sistem pemerintahan kedua negara ini, di mana Australia itu menganut sistem parlementer, sedangkan Arab Saudi ini menganut monarki absolut gitu. Nah, monarki absolut ini kan sangat berbeda gitu dengan monarki konstitusional seperti yang ada di negara Brunei Darussalam, di mana monarki absolut ini suksesi kekuasaan atau suksesi pewarisan tahta kerajaannya itu menggunakan sistem keturunan gitu. Lalu di sini masih dalam sistem pemerintahan, di mana saya akan menjelaskan secara lebih lanjut sistem pemerintahan yang ada di negara Australia. Jadi di negara Australia ini lembaga eksekutifnya seperti yang disebutkan sebelumnya, karena menganut sistem pemerintahan parlementer, maka lembaga eksekutif di Australia ini terdiri dari 2 pemimpin gitu, di mana pemimpin dengan kepala negara yaitu Raja Charles III, karena Australia ini masih merupakan negara persemakmuran Inggris, sehingga kepala negaranya sebagai simbol itu masih sama dengan negara persemakmuran Inggris lainnya gitu, yaitu Raja Inggris juga. Jadi satu Raja Inggris itu menguasai beberapa negara persemakmuran, yaitu salah satunya Australia, sehingga Raja Charles menjadi kepala negara atau simbol negara dari negara Australia. Lalu kepala pemerintahannya itu berbentuk Perdana Menteri. Yang Perdana Menteri Australia saat ini yaitu Anthony Albanese yang berkuasa sejak 23 Mei tahun 2022. Nah, untuk lembaga legislatif Australia ini terdapat Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi partai yang mampu meraih suara mayoritas, sementara partai-partai minoritas berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan. Nah, jadi karena sistemnya itu parlementer atau perdana menteri, maka lembaga legislatif ini memegang peran yang lebih gitu dibandingkan lembaga eksekutifnya. Nah, jadi negara Australia ini menganut sistem voting mayoritas gitu, sehingga partai-partai yang memiliki suara yang tinggi atau mayoritas itu berkuasa di legislatifnya. Lalu untuk partai-partai minoritas itu berfungsi sebagai partai penyeimbang kekuasaan atau partai oposisi. Nah, untuk lembaga yudikatif di Australia itu disebut dengan lembaga kehakiman gitu. Jadi hampir sama, lembaga yudikatif di semua negara itu hampir sama.
berfungsi sebagai lembaga kehakiman. Nah, lembaga yudikatif di Australia ini mempunyai kekuasaan untuk menentukan sengketa hukum yang kerap kali dilakukan oleh pengadilan tinggi. Nah, jadi segala suksesi hukum di Australia ini dilakukan di lembaga yudikatif gitu. Lanjut, ini masih sistem pemerintahan negara Arab Saudi, di mana lembaga eksekutifnya, yaitu pemimpin eksekutifnya itu berada di sektor yaitu Raja dan Perdana Menteri. Nah, kenapa disebut Raja dan Perdana Menteri? Walaupun pemimpin Raja dan Perdana itu masih satu orang yang sama, yakni Raja Arab Saudi, yaitu Salman bin Abdul Aziz. Tapi tetap gitu disebutnya kepala negara dan kepala pemerintahan, walaupun suksesi tahta atau pemimpin tersebut itu ditempati oleh satu orang yang sama, yaitu Raja Salman bin Abdul Aziz yang bertahta sejak Januari 2015. Nah, yang unik dari sistem eksekutif atau suksesi kerajaan Arab Saudi ini yaitu berbeda dengan sistem monarki absolut di negara lainnya. Contohnya di Inggris, seperti kalau di Inggris itu kan berdasar keturunan, yaitu anak dari raja sebelumnya. Sedangkan di negara Arab Saudi ini suksesi kepemimpinan itu berdasarkan kepada kompetensi di kerajaan gitu. Jadi walaupun masih satu keturunan, tapi bukan berdasarkan keturunan, tapi berdasarkan kompetensi dari keluarga kerajaan. Nah, contohnya itu kayak Raja Arab Saudi saat ini, yaitu Salman bin Abdul Aziz, merupakan saudara dari Raja Abdullah, yaitu raja sebelumnya, bukan merupakan anak dari raja sebelumnya gitu. Jadi seperti itu. Kayak seluruh kewenangan yang ada dalam negara Arab Saudi itu dimiliki oleh pemimpin monarkinya, yaitu seorang raja. Nah, untuk lembaga legislatifnya, lembaga legislatif di Arab Saudi itu disebut Mafits al-Shura, yang terdiri dari satu orang ketua dan beranggotakan 150 anggota majelis. Nah, sama seperti DPR di Indonesia, lembaga legislatif di Arab Saudi ini memiliki masa jabatan 4-5 tahun gitu. Nah, untuk lembaga yudikatifnya, lembaga yudikatif di Arab Saudi ini adalah Dewan Kehakiman Agung, di mana Dewan Kehakiman Agung ini berfungsi sebagai mahkamah banding tertinggi gitu. Nah, karena negara Arab Saudi merupakan negara mayoritas Muslim dan negara-negara Islam, maka hukum adat maupun hukum sanksi dalam negara gitu, segala kebijakan, segala ketetapan dan segala peraturan perundang-undangan di Arab Saudi ini didasarkan kepada syariat Islam gitu, seperti Al-Quran dan Hadis. Jadi di negara Arab Saudi saat ini masih banyak hukuman-hukuman yang ada di negara tersebut itu berlandaskan hukum-hukum Islam seperti cambuk, potong tangan dan yang lainnya gitu. Lalu ada sistem kepartaian negara Australia. Nah, pertama di sini sistem kepartaian negara Australia dan negara Arab Saudi. Nah, jadi untuk sistem kepartaian negara Australia itu merupakan sistem kepartaian yang multipartai, yaitu dengan 3 partai besar, yakni ALP, LPA, dan MPA. ALP ini atau Australian Labor Party merupakan partai buruh Australia yang berporos kanan tengah, di mana partai ini menjadi partai oposisi pada pemilu 2013 dan berkuasa di tahun 2002 kemarin. Jadi Perdana Menteri Australia saat ini merupakan berasal dari partai ALP, yaitu Australian Labor Party. Nah, yang kedua itu partai LPA atau Liberal Party of Australia, di mana LPA ini merupakan partai liberal Australia yang merupakan berporos kanan tengah dan merupakan partai utama di Australia. Partai LPA ini berdiri pada tahun 1944 dan mengalir ideologi konservatif liberal klasik. Nah, jadi partai itu terkesan liberal gitu ya, partai-partai liberal. Lalu yang ketiga ada NPA. NPA ini merupakan National Party of Australia. Jadi ini merupakan partai sosialis atau partai nasionalis gitu. Dan partai ini berdiri pada tahun 1920 di tingkat federal gitu. Secara keterwakilan, partai ini umumnya mewakili golongan peternak gitu. Kalau misalkan di Indonesia itu mungkin sama seperti partai PDIP, di mana PDIP mewakili rakyat kecil, sedangkan partai ini juga mewakili rakyat kecil seperti peternak, pemilik desa, petani, dan lain-lainnya gitu.
Lalu untuk sistem kepartaian di Arab Saudi, yaitu tidak ada partai politik di Arab Saudi gitu, karena sistem politiknya yang berbasis monarki absolut yang otoriter. Jadi untuk partai politik di Arab Saudi ini tidak ada ya, gitu. Jadi kayak non partai gitu. Jadi segala keputusannya itu berada di pimpinan monarki kerajaan. Lalu ada sistem pemilu. Nah, untuk sistem pemilu negara Australia itu menggunakan sistem alternatif vote preferensi opsional, di mana dalam pemilu Australia ini memilih dua lembaga, yaitu House of Representatives dan Senat. Nah, Senat ini merupakan parlementer. Jadi pemilu Australia ini memilih pengundian dari nomor urut gitu. Jadi kayak perbedaannya yaitu kalau misalkan ada namanya sistem pemilunya tuh kayak ordinal dan jadi pemilu di Australia itu mengurutkan gitu, merankingkan dari kandidat-kandidat pemilihan umumnya gitu. Jadi kayak pemberian nomor kepada masing-masing peserta gitu. Jadi peserta yang menurut kita baik maka kita beri nomor urut 1, lalu untuk peserta yang kita anggap buruk atau kurang baik itu kita berikan nomor terakhir gitu. Nah, untuk di Arab Saudi sendiri tidak ada pemilu ya, karena tidak ada partai politik gitu. Karena pemilihan raja di Arab Saudi itu melalui kompetensi keturunan gitu. Sedangkan untuk memilih lembaga legislatifnya itu dilakukan untuk sebagian dari wakil pemerintahan lokal gitu, dan provinsi serta sepertiga dari anggota Dewan Asyuro. Jadi keterlibatan masyarakat dalam negara Arab Saudi ini terbilang sangat sedikit ya, karena kehadiran partai politik hingga saat ini di negara Arab Saudi itu masih belum terrealisasi gitu. Jadi kayak masih banyak yang keputusan-keputusan dalam negara itu diputuskan secara sepihak oleh pemimpin monarki. Lalu selanjutnya ada sosial budaya. Nah, sosial budaya ini yang pertama adalah negara Australia. Nah, di Australia itu terdapat tradisi kuliner dan perayaan budaya yang terlaksana 1 tahun sekali, yaitu namanya tradisi barbecue, Australian Day, and Anzac Day. Nah, tradisi kuliner ini atau barbecue ini merupakan salah satu tradisi kuliner yang populer gitu. Kalau ini tuh tradisi barbecue ini bisa dilakukan kapan saja gitu, tidak hanya 1 tahun sekali gitu. Tapi kalau Australian Day itu dilaksanakan pada tanggal 26 Januari. Lalu untuk Anzac Day itu tanggal 25 April. Nah, Anzac Day ini memiliki makna penting dalam sejarah dan budaya Australia, di mana Anzac Day ini merupakan memiliki pengaruh dengan budaya-budaya imigran yang ada di Australia gitu. Jadi negara Australia itu kan suku aslinya itu aborigin, tapi banyak banget masyarakat yang imigran yang datang ke Australia. Nah, ini tuh sangat penting lah gitu. Nah, lalu ada seni, hiburan, dan nilai-nilai sosial ya, festival seni, budaya, serta nilai-nilai yang dipromosikan di Australia gitu. Karena Australia itu merupakan negara-negara yang memiliki banyak warga negara imigran, maka bisa dibilang negara Australia ini memiliki sistem sosial budaya yang multikulturalisme gitu, dimana kayak banyak banget festival-festival budaya yang berkaca gitu kepada dari suku-suku dari para imigran gitu. Kayak misalkan ada Sydney Festival, Melbourne International Arts Festival, dan ada Live Fringe gitu. Nah, yang khas dari budaya Australia ini ada namanya Sydney Opera atau Opera House, di mana di situ tuh setiap tahunnya tuh ada kayak penayangan opera-opera gitu khas Australia. Nah, tapi walaupun dengan sistem negara yang multikulturalisme, negara Australia ini tidak menghilangkan ciri khas dari negara mereka. Lalu untuk negara Arab Saudi. Nah, negara Arab Saudi ini merupakan
yaitu terdapat namanya Festival Janandria yang merupakan festival yang biasanya diadakan dilihat 1 tahun sekali untuk mengumpulkan atau mengasosiasikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Arab Saudi. Jadi Festival Janandria ini biasanya itu dibuka dengan adanya perlombaan hewan khas Timur Tengah, yaitu seperti unta gitu. Jadi pertama ada perlombaan unta, lalu ada tarian namanya Al-Arda gitu. Lalu tarian itu ditarikan, lalu ada juga tampilan mizmar yang merupakan alat musik kayu yang mirip seperti obor. Nah, Festival Janandria ini tuh adanya 1 tahun sekali gitu. Nah, ini tuh juga menyajikan makanan-makanan khas negara Arab Saudi. Lalu juga ada tradisi penyajian kopi khas Arab gitu setiap datang bertamu. Jadi kalau kita datang bertamu ke rumah orang-orang Arab, kita tuh akan disajikan penyajian kopi khas Arab gitu. Seperti yang kita tahu, Arab itu memiliki kopi yang memiliki ciri khas yang sangat pekat dan sangat kuat gitu. Lalu juga seperti yang kita semua ketahui, di Arab Saudi itu ada Mekah, di mana Mekah merupakan Ka'bah merupakan kiblat dari seluruh umat muslim di dunia gitu. Nah, kalau misalkan musim haji di negara Arab Saudi itu menjadi hari libur nasional di negara Arab Saudi gitu. Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa negara Saudi ini masih memegang syariat-syariat Islam bermazhab Hambali dan Salafi gitu. Jadi kayak masih banyak kultur-kultur di Arab itu yang bergantung kepada syariat-syariat Islam dan nilai-nilai kenabian. Yang terakhir ada sejarah Australia. Nah, sejarah Australia ini banyak banget menimbulkan pertanyaan bagi seluruh masyarakat di dunia hingga saat ini, di mana awalnya James Cook, pelaut asal Inggris, mengklaim menemukan benua Australia pada tahun 1770. Ia merupakan manusia pertama yang mengklaim atau mempatenkan menemukan benua Australia ke seluruh dunia, sehingga karena James Cook ini merupakan pelaut asal Inggris, menjadikan negara Australia ini atau benua Australia ini menjadi negara bagian dari persemakmuran Inggris hingga saat ini gitu. Nah, padahal di literasi lain menyebut bahwa yaitu contohnya yang diterbitkan oleh Charles Campbell McKnight yaitu dalam bukunya yang berjudul The Voyage to Marriage Revengers in Northern Australia, menyebut bahwa Laut Makassar lah yang pertama kali menginjakan kaki di negara Australia gitu. Jadi jauh sebelum James Cook sampai di Australia, Laut Makassar itu sudah singgah terlebih dahulu di Australia gitu, karena mencari teripang gitu. Jadi kayak Laut Makassar itu pergi ke Australia untuk mencari teripang, lalu mereka berdiam diri selama berbulan-bulan bersama suku asli Australia, ini suku aborigin, untuk menghargai teripang. Lalu mereka balik lagi gitu ke Makassar. Nah, ini tuh ada dalam penelitiannya The Voyage to Marriage Makassar Finest in Northern Australia. Nah, lalu pada tahun 1901 Australia menjadi negara persemakmuran Inggris bersama negara bagian New South Wales, Victoria, dan Tasmania. Jadi Australia menjadi negara persemakmuran Inggris itu dimulai pada tahun 1901 gitu, dimana kayak seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa James Cook itu mengklaim menemukan Australia kepada seluruh dunia, sehingga Inggris pun menjajah Australia gitu. Nah, lalu pada tahun 1945 sebagai pendatang baru dan multikulturalisme, Australia itu memilih kebijakan yang selaras dengan Amerika daripada Inggris gitu. Jadi saat ini Australia itu menganut sistem pemerintahan parlementer karena terpengaruh pada Amerika gitu. Jadi sistem pemerintahan yang ada di Australia ini tidak terpengaruh terhadap sistem pemerintahan yang dulu. Lalu yang terakhir ada
sejarah Arab Saudi. Nah, sejarah Arab Saudi ini dimulai oleh Raja Abdul Aziz, yaitu raja pertama dari Arab Saudi, di mana Abdul Aziz ini memperluas ekspansinya hingga ke kota-kota lain pada 1778 gitu. Diketahui bahwa Arab Saudi ini telah berhasil menguasai wilayah dataran tinggi Najd. Nah, lalu pada tahun 1818 untuk menghancurkan Saudi, Kekaisaran Ottoman mengirimkan ekspedisi besar dengan artileri modern ke wilayah barat Arab gitu. Nah, pada tahun 1902 dengan diberikan Riyadh, rumah leluhur keluarga Arab Saudi sejak saat itu menjadi monarki absolut dengan diperintah dengan syariat Islam. Nah, jadi awal mula tombak berdirinya kerajaan Arab Saudi itu dimulai pada tahun 1902. Nah, untuk secara resminya itu pada tanggal 23 September 1932 berdirilah kerajaan Arab Saudi, yaitu sebuah negara Islam dengan bahasa Arab sebagai bahasa nasional di sana gitu, yang masih menganut sistem monarki absolut hingga saat ini gitu. Walaupun inisiasi terhadap perubahan sistem pemerintahan monarki absolut ini sudah dicanangkan sejak awal mula abad 20, tapi hingga saat ini kebijakan atau wacana tersebut belum terrealisasikan gitu. Jadi hingga saat ini negara Arab Saudi itu masih menganut sistem pemerintahan yang monarki absolut gitu. Halo, jadi itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.